saya Meta, korban Net 89 ya. Sudah berdampak sekali ya kepada anak sekolah jadi pindah. Terus juga benar-benar sangat terpuruk ya gitu. Saya ingin segera dinaikkan ke P21 segera dan ada keputusan pengadilan. Itu saja. Yang bawa poster 5 orang. Masa yang bawa poster 5 orang disuruh pergi kali ya? Di sini aja, Pak. Ada penjahat bisa pergi. Untuk apa badan kepolisian? Lebih baik tidak ada badan kepolisian kalau penjahat. Oke kawan-kawan, semuanya berdiri sebelum kita bergeser. Marilah kita berarti ada kerjasama antara penjahat dan polisi. Mendengar keterangan dari sebelum saya melanjutkan orasi saya berikan mic kepada Abangda Alvin Lim untuk menyampaikan orasinya sebelum kita melanjutkan orasi pada pagi hari ini. Halo teman-teman semua para korban investasi bodong. Siap, semangat? Hari ini kita memberikan orasi sebagai aksi damai aspirasi kepada Mabes Polri. Bukan karena kita benci pada Polri, tapi kita mau memberitahu bahwa ada oknum-oknum yang perlu dibenahi. Dalam aksi ini bukan hanya satu korban atau satu perusahaan investasi bodong, tetapi ini adalah kumpulan dari beberapa korban investasi bodong walaupun belum semuanya. Pertama adalah korban Indosuria. Ya, dalam korban Indosuria kita ketahui banyak aset-aset yang hilang di dalam Mabes Polri. Salah satunya adalah Yak, ini kapal pesiar, ada infonya, ada gambarnya, dan ada berita bahwa sudah disita ini katanya oleh Mabes. Tetapi tidak ada dalam putusan dan tidak ada dalam aset sitaan. Kemana gerangan ini wajib ditelusuri oleh Polri. Kedua adalah Net 89 ya. Di Net 89 ini kita tahu besar sekali dugaan permainan. Kenapa? Karena mengikuti Indosuria yang mana bosnya juga Suwito Ayub hilang DPO. Di kasus Net 89 terjadi lagi, yaitu Andrianto sama Samuel Liao kabur lagi DPO lagi katanya. Dan bukan hanya di situ permainannya, ternyata 7 tersangka lainnya, 5 dibebaskan di PN Tangerang dan 2 dibebaskan di PN Jakarta Selatan dengan dalil pra-peradilan diterima karena penyidikannya dan penetapan tersangka tidak sah. Menunjukkan bahwa Mabes Polri dalam hal ini Tipikteksus kembali berarti membuat penyidikan dengan asal-asalan. Kalau pengadilan bisa bilang bahwa penetapan tersangka nggak sah, berarti lu memproses hukumnya nggak bener dong di situ kan? Nah ini kita permasalahkan bagaimana kasus triliunan kok penjahatnya bos-bosnya kabur semua. Dan yang lebih parah, aset yang sudah disita 2 triliun nggak jelas ini kemana juntrungannya. Yang ketiga, proses hukumnya juga nggak jelas, apakah di pengadilan, apakah di kejaksaan, atau di kepolisian. Karena kita tanya ke polisi, polisi bilang wewenang jaksa. Jaksa kita tanya, dibilang tanya ke polisi. Jadi di sini kita melihat bahwa mereka ada lepas tanggung jawab. Nah disinilah kita harus menuntut kepada Mabes Polri, terutama Tipikteksus, untuk membenahi. Dan ketiga, Wana Arta juga. Wana Arta bosnya hilang lagi, kabur. Ini kita bingung. Ini si Dir Tipikteksus ini masa jenderal sehebat itu nggak ngerti cara tangkap penjahat? Hari ini penjahat A kabur, besok penjahat B kabur, besok penjahat C kabur. Pada kabur semua. Kalau satu kabur kita bisa bilang lalai. Kalau ini pada kabur semua belasan, ini mah bukan lalai. Ya, ini masuk angin dan ini harus diatensi oleh Kapolri. Kapolri bilang katanya hukum akan tajam ke atas. Kita buktikan karena saya sudah melaporkan Direktur Tipikteksus dengan dugaan ketidakprofesionalan ya. Jadi kita mau lihat apakah benar semboyan dari Kapolri ini masih bisa kita pegang bahwa hukum tajam ke atas dan equality before the law, ataukah itu hanya pepesan kosong teman-teman. Jadi teman-teman, mari kita dukung aksi ini. Kalau memang mereka tidak menanggapi, mari nanti kita turun lagi dengan kekuatan yang lebih besar supaya kita didengar aspirasi kita teman-teman. Jadi teman-teman, di dalam hukum di Indonesia ini no viral no justice. Ya,
Saya minta kepada teman-teman semua nanti untuk memviralkan berita ini, karena berita ini akan naik ke surat kabar supaya presiden tahu, kalau perlu presiden yang baru nanti tahu bagaimana perintah presiden yang bilang untuk berantas investasi bodong dipermainkan oleh oknum-oknum polisi di bawah. Ya, ini uang rakyat loh, triliunan loh, uang pensiunan, orang-orang itu udah pada sakit, banyak yang bahkan ada yang sudah meninggal mencari uang mereka, dan mereka ini orang yang taat pajak. Jangan dong seperti itu dipermainkan, udah jatuh ketimpa tangga, udah ditipu oleh penjahat, dimakan lagi sama oknum polisi. Itu yang kita tidak mau. Saya tegaskan teman-teman, aksi kita bukanlah aksi untuk membenci kepolisian, tetapi kita mau membantu kepolisian memberantas oknum-oknum di dalamnya dan memberitahu apa-apa yang tidak benar supaya Kapolri bisa membenahi oknum-oknumnya. Itu yang kita mau lakukan, teman-teman. Oke, saya rasa itu aja. Kita juga doa semoga Tuhan memberkati aksi kita hari ini ya. Dan kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal, teman-teman. Kita mau agar Kapolri itu benar-benar polisi bisa menjadi presisi. Ya, saya mau Kapolri bisa berani mencopot walaupun itu Jenderal Bintang 1, Jenderal Bintang 2, kalau oknum dan terbukti, copot. Ya, jadi saya minta kepada demand hari ini salah satunya adalah mencopot Direktur Tipitexus Wisnu Hermawan. Copot Wisnu Hermawan. Sebagai Dir Tipitexus, beliau sudah gagal memproses investasi bodong. Ya, banyak aset hilang, DPO-nya pada kabur di situ ya. Belum lagi proses-proses hukum yang masih mandek, antara lain Millionaire Prime di situ, KSPSB juga LP kedua masih banyak yang mandek. Beberapa penjahatnya kayak Vini itu masih belum ditangkap. Ya, terus Narada, Mina Padi juga mandek di situ. Nah, pada kemana ini? Polisi itu punya personel banyak, tapi kok nangani investasi bodong aja kalah. Ya, kita malu sekali kalau Mabes Polri itu sampai kalah melawan penjahat investasi bodong. Kalau mereka kalah lawan penjahat, ya apa gunanya polisi kan? Jadi kita beri masukan kepada kepolisian untuk memperkuat barisan mereka dan memperbaiki barisan mereka sehingga polisi-polisi korup itu bisa dicabut sampai akar-akarnya, teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih. Kalau ada yang lain mau orasi silakan. Selamat siang. Ya, saya Roy Sakti. Saya kebetulan ngikutin kasus kita ini dari tahun 2021. Gak sadar kita udah tahun ketiga. Ini adalah kasus robot trading, terutama Net89. Ini paling aneh. Karena kasus robot trading yang lain ada 6 kasus. 1, Evotrade sudah selesai, sudah vonis, hasil sudah dibagi ke para korban. Fahrenheit sudah vonis, hasil sudah dibagi ke para korban. DNA Pro sudah vonis, hasil akan dibagi para korban. ATG sudah sidang, sudah banding. Tapi cuma satu ya, Net89 yang lucu adalah malah bebas pra-peradilan. Padahal paling besar ya Net89 itu. Ini ada apa? Ini udah ganti presiden kan ya kan? Nah, tapi kita jangankan divonis, malah bebas lepas. Masa Polri nggak bisa sih kayak gitu aja? Kan sudah ada jurisprudensinya. Nah, saya mohon buat Bapak Kapolri ataupun yang bersangkutan bahwa tolong dituntaskan. Ini masa lalu. Udah tahun 2021, teman-teman. Banyak dari kawan-kawan kita ini yang stres, mati. Korban-korban ini toh juga aset sudah disita. Kita tuh kepingin cepat selesai, cepat dihukum, aset cepat dibagi ke korban, dan korban-korban bisa melanjutkan hidupnya lagi, menata masa depannya lagi. Ya, kalau kayak gini terus ya nggak move on. Sedang angsuran pinjol, angsuran KPR menanti terus. Ya,
3 tahun kita ngarep aja kapan dibagi, padahal aset-aset sudah tersita. Malah yang terjadi adalah aset-asetnya kecing. Ada yang hilang kemana gitu ya. Jadi saya mohon dengan adanya demo ini pihak Polri bisa mendengar keluh kesah dari para masyarakat ini. Kita ini cuma minta uang kita kembali, nggak minta aneh-aneh. Kita cuma minta pelaku dihukum setimpal, sesuai. Ya, tapi yang terpenting adalah aset segera selesai, segera sidang, segera putusan, inkrah, dan dikembalikan. Karena aset-aset di Net 89 yang sekarang tertahan di kasus ini banyak, triliunan. Itu ada tower, ada apa, itu proses lelang juga nggak bakal cepet. Kalau ditunda-tunda terus, apalagi sampai bebas itu kan lucu. Ini nenek moyangnya kok malah bebas. Ya, semoga aspirasi kita bisa didengar. Semoga kita datang hari ini membawa hasil, ya. Karena kita udah beberapa kali ke sini, kok kelihatannya seperti kayak ada yang tuli gitu loh, ya. Ada yang nggak sadar. Coba bayangkan nih, bapak-bapak polisi, kalau korbannya ini saudara Anda, orang tua Anda, korbannya itu keluarga Anda, ya, yang dimana itu uang itu satu-satunya. Ya, tolong dipercepat, karena saya yakin juga para pelakunya juga stres juga, nggak selesai-selesai. Kurang lebih seperti itu. Thank you teman-teman, selamat berjuang. Semoga hari ini kita didengar sama Bapak Kapolri dan Bapak Wisnu. Oke, ini korban dari Net 89 mau bicara, salah satu korban investasi bodong. Ayo Bu. Kalau dari saya, jelas harapan saya adalah agar Mas Alvin Lim ini didukung, dijaga, jangan ada yang colek, jangan ada yang gigit, jangan ada yang injak, karena dengan Mas Alvin Lim ini saya jadi tahu bahwa Andreas Andrianto itu sudah dari Kamboja. Kalau tidak ada Mas Alvin Lim, saya tidak tahu. Makanya Indonesia, masyarakat, Polri, Kapolri, kita berterima kasih kepada Mas Alvin Lim yang telah membuka to speak the truth, the whole truth, nothing but the truth. Jadi yang seperti Mas Alvin Lim ini harus dijaga, jangan lagi ada apa itu kriminalisasi, jangan. Mas Alvin harus sehat, harus tetap bebas bergerak di luar. Insya Allah dilindungi, Allah tidak sakit, supaya bisa berjuang. Terima kasih. Nama siapa Bu? Nama saya Tessa. Saya sih terbuka aja. Jadi teman-teman dari Lapas Pinang jangan kamu dulu untuk tampil, untuk menyatakan bahwa oh iya kita sempat terpeleset gitu ya. Saya juga diajak orang juga. Saya karena percaya orang itu biasa juga. Padahal ternyata bodoh. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah hadir hari ini, ya bersusah payah, tetapi tanpa kehadiran kalian maka aspirasi nggak dikenal, karena sekarang ini zamannya no viral no justice, teman-teman. Jadi terima kasih atas kehadiran seluruh korban. Sangat beruntung sekali tadi kita sudah diterima aspirasi kita oleh pihak Divisi Humas dan akan diteruskan ke Bapak Kapolri ya di sana, di mana kita memiliki demand antara lain salah satunya pada para investasi bodong itu supaya proses yang masih mandek ini pada jalan. Termasuk Net 89 kita minta kejelasan. Karena dalam kasus Net 89 ini 7 orang tersangka bisa bebas, penyidikannya kagak jelas, aset sitaannya juga nggak dikembalikan kepada korban, ya. Jadi saya bilang di kasus Net 89 ini kepolisian Polri ini kalah sama investasi bodong, ya, dan ini tidak boleh dibiarkan. Makanya kita melakukan aspirasi. Kedua, kita meminta pertanggungjawaban terhadap aset-aset yang hilang. Salah satunya adalah IAK dan uang 30 juta dolar yang dari Inggris, ya, ada aset. Dan itu sendiri Direktur TV Texas yang ngomong di media bahwa mereka menyita. Tetapi di putusan tidak ada itu aset. Lah, kemana ini menguapnya kan? Dan beberapa hal lain yang sudah kami tayangkan dan kami minta untuk polisi bisa tindak lanjuti, termasuk kalau bisa Direktur TV Texas dicopot saja. Karena kalau DPO bisa pada kabur semua, dari Indosuria Suwito Ayub kabur, dari Net 89 Andrianto kabur sama Samuel Liao,
disuruh pergi ke Kamboja katanya. Wanarta kabur juga. Oh, bisa kabur semua ini belasan orang. Ya. Jadi kalau 1-2 kita bisa bilang mungkin polisi lalai. Tapi kalau udah banyak begitu, kita meragukan. Karena kenapa kita meragukan, ya kan? Harusnya kan yang namanya polisi, apalagi jenderal, itu pintar. Ya, kalau dia udah tahu mau jadiin tersangka, dicekal orangnya. Ya, saya aja waktu itu belum jadi tersangka, istri saya belum jadi tersangka, istri saya paspornya tiba-tiba dicekal, dia bisa. Tapi kok terhadap yang kelas atas dia nggak bisa. Jadi itu teman-teman, saya minta agar polisi itu ya, terutama Kapolri itu supaya bisa dipegang perkataannya. Karena Kapolri bilang hukum akan tajam ke atas, kata dia di depan DPR. Kalau begini saya belum lihat sih, jujur ya. Jadi saya menagih janjinya supaya polisi bisa berbenah. Ya Allah, semoga berikanlah pelajaran bagi dia agar sadar, agar jangan sampai gara-gara nama dia institusi kepolisian menjadi rusak, kawan-kawan. Ya Allah, semoga oknum-oknum yang di lembaga kepolisian bermain dengan oknum-oknum atau mafia-mafia itu, berikanlah pelajaran, berikanlah mereka sakit yang panjang. Semoga mereka sadar dan jangan sampai mereka merusak nama baik instansi kepolisian atau institusi negara ini, kawan-kawan. Sekian kawan-kawan, semoga apa yang kita harapkan menjadi catatan bagi seluruh anggota kepolisian dimanapun berada dan terutama di Mabes Polri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.